Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, pada hari ini kita melanjutkan bagian terakhir dari jilid pertama kitab Ar-Raudhul Unuf, yaitu syarah dari kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Yang topik terakhirnya itu adalah Islamu Abi Bakrin As-Siddiq, dimasuk Islamnya Abu Bakar As-Siddiq. Judul ini menarik karena terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari sering ada ungkapan seolah-olah bahwa gak ada orang yang sempurna, ada aja kurangnya. Agak sulit dicari kurangnya Abu Bakar itu ya. Mungkin berlaku untuk semua orang umum sekarang, terutama ada saja kurangnya. Tapi kalau untuk Abu Bakar As-Siddiq itu sulit dicarinya. Kekurangan itu sulit. Mungkin kurangnya cuma satu saja, yaitu tidak turun ayat Al-Quran ya. Gitu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tidak ada manusia yang perfect, benar, tapi ada pengecualian, yaitu para sahabat Nabi, khususnya Abu Bakar Siddiq. Kenapa kita akan katakan begitu? Karena Rasulullah berkali-kali menyebutkan bahwa ya Abu Bakrin anta atikum minan nar, wahai Abu Bakar, itu beberapa saat setelah dia masuk Islam. Wahai Abu Bakar, engkau sudah diselamatkan dari api neraka jahanam. Orang sempurna berarti. Baru masuk Islam saja sudah dapat jaminan seperti itu. Kita sudah bertahun-tahun masuk Islam, masih saja ada masalah kan? Masih ada masalah. Jadi, apakah betul sebagian besar manusia tidak sempurna? Betul, kecuali beberapa orang. Di antaranya yang kandidat paling kuat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kita mau bahas itu. Paling tidak waktu masuk Islam. Qala Ibnu Ishaq, thumma aslama Abu Bakrin ibni Abi Kuhafata wasmuhu Atikun wasmu Abi Kuhafata Uthman. Qala Ibnu Hisham wasmu Abi Bakrin Abdullah wa Atikun laqabun li husni wajhi wa atqihi. Jadi kata Ibnu Ishaq bahwa waktu masuk Islamnya Abu Bakar itu namanya Abu Bakar bin Abi Kuhafah. Bapaknya namanya Abu Kuhafah. Tapi ada panggilan lain namanya Atik. Atik itu orang yang bebas, orang yang dua maknanya itu, terbebaskan dari api neraka jahanam dan senang membebaskan orang dari masalah. Orang yang gampang bantu orang lain, gampang, mudah membantu orang lain. Wasmu Abi Kuhafata, bapaknya Abu Kuhafah, nama aslinya Utsman. Sedangkan wasmu Abi Bakrin, nama aslinya Abu Bakar Abdullah. Jadi kalau mau dipreteli semuanya itu, nama aslinya cuma Abdullah bin Utsman. Tapi tidak terkenal dengan nama Abdullah bin Utsman. Seandainya saya bahas, kita mau bahas sahabat namanya Abdullah bin Utsman, gak ada yang tahu biasanya. Gak ada yang tahu siapa Abdullah bin Utsman. Tapi kalau saya sebutkan Abu Bakar, langsung, oh ya kan, udah tahu kan Abu Bakar. Nah, gitu. Tapi apakah benar-benar sudah tahu Abu Bakar siapa? Kita lihat. Pertama dari lakobnya dulu. Atik itu lakob, lakob itu julukan ya. Wa Atikun, Atik itu adalah lakob. Lakob itu julukan. Karena dua sifat utama yang dimiliki Abu Bakar. Li husni wajhih, wajahnya rupawan, wa itqihi, dan senang memerdekakan orang lain, baik secara harafiah, orang yang statusnya budak kemudian dia merdekakan, dia beli kemudian dibebaskan, atau membebaskan orang secara harafiah, secara maknawiyah, yaitu senang melihat orang lain selesai dari masalahnya. Orang yang senang membantu orang lain ya. Kalau zaman sekarang yang kita sering temukan kebalikannya, orang yang senang menyusahkan orang lain ya kan? Sehingga ada ungkapan senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, kebalikan dari itu ya. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Qala Ibnu Ishaq, falamma aslama Abu Bakrin radhiyallahu anhu azhara islamahu wa da'a ilallahi wa ila rasulihi. Ketika Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, maka Islamnya itu nampak, atau bisa dimaknai bahwa Islam itu terbantu.
Islam saja disebutkan terbantu dengan masuk Islamnya Abu Bakar As-Siddiq. Karena apa? Karena dia adalah orang yang rajin berdakwah, wa da'a ilallahi wa ila rasulihi. Yang secara terang-terangan, secara terbuka dia mengajak orang kepada Allah dan kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi pertanyaan kita itu adalah pada diri kita masing-masing, mempertanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah sudah ada manfaat yang datang kepada Islam dan kaum muslimin dengan Islamnya kita? Pertanyaan sederhana. Sejak kita Islam, sejak kita Muslim itu, apakah ada manfaatnya selain buat diri sendiri? Nah, itu pertanyaannya. Silakan dijawab masing-masing. Sudah adakah sumbangsih kita, bantuan kita, manfaat yang datang melalui usaha kita, ikhtiar kita? Kalau semuanya kalau dicari dari Allah. Hidup kita saja dari Allah, rizki yang lewat kita aja dari Allah, anak istri kita dari Allah, semua aslinya kalau ditarik dari Allah. Tetapi semuanya kan jadi amanah, tanggung jawab, dan akan dipertanggungjawabkan. Kullukum mas'ulun, kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian pasti dimintai tanggung jawab atas kepemimpinan. Nah, kepemimpinan kita itu ya amal soleh kita, ya harta kita, ya keluarga kita, semuanya kita pertanggungjawabkan, akan diaudit. Ya. Kalau di perusahaan kan ada audit, proses untuk melihat sejauh mana suatu proses atau satu orang atau satu grup itu sudah berjalan sesuai dengan standarnya. Tentu kalau dia bagus ada apresiasi, kalau dia jelek ada konsekuensi. Ya. Seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah kita sudah mengajak orang kepada Allah? Wa da'a ilallahi wa ila rasulihi. Sudahkah kita mengajak orang paling sederhana, ngajak sholat aja? Itu saja kita masih malu-malu kan? Yuk sholat yuk, gitu. Masih malu-malu. Kita takut disebut orang yang sok suci begitu ya. Padahal kita tidak merasa paling suci tentu saja. Tapi kita ingin bahwa saudara-saudara kita di sekitar kita yang muslim ini ketika masuk tiba waktunya ibadah yang paling utama yaitu sholat. Ya sholat. Gitu. Jadi ketika kita sholat itu kita bukan berarti kita merasa paling suci. Dan ketika ngajak orang pada sholat bukan berarti kita merasa lebih baik. Tidak. Tetapi kita senang agar orang lain itu semuanya ketika sudah masuk waktunya dan di awal waktu melaksanakan tugas utamanya itu sholat. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala, jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, menjadi hambaku. Jadi tugas utama kita itu adalah menjadi hamba Allah. Ya, jadi jangan tinggalkan. Dan sholat adalah amalan pertama yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholatnya bagus, ya, maka amal yang lain akan bagus pula. Ketika sholatnya tidak baik, maka yang lainnya diragukan. Ya, karena orang itu kadarnya, standarnya, statusnya dilihat dari sholat. Kalau dia sudah meninggalkan sholat dengan sengaja, maka hilanglah iman. Hati-hati dengan itu. Wa kana Abu Bakrin rajulan mu'allafan liqaumihi muhabbaban sahlan. Bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu di kalangan kaumnya adalah orang yang gampang. Orang senang dengan dia itu. Mudah disukai orang lain. Bukan orang yang neko-neko. Dan dia sendiri orang yang senang mencintai orang lain dengan sepenuh hatinya. Bukan dibuat-buat. Bukan kayak orang menjelang pemilu aja baru aja kelihatan, ya kan? Ada yang begitu? Ada. Ketika mau pemilu baru pakai pakaian koko, baru kemudian rajin ke masjid, baru kemudian mengunjungi pesantren, baru kemudian bantu ini bantu itu. Kalau Abu Bakar As-Siddiq itu rajulan mu'allafan liqaumihi muhabbaban sahlan. Orang itu kapan saja kalau ketemu Abu Bakar As-Siddiq itu, apa saja kebutuhannya, selama Abu Bakar As-Siddiq ada kemampuan untuk membantunya, maka mudah bagi dia, sahlan, mudah sekali, senang memudahkan urusan orang. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa dakwah, maksudnya nggak bisa ceramah, nggak bisa ini, nggak bisa itu, paling minim kita itu membuat orang lain mudah urusannya, memudahkan urusan orang lain, membantu urusan orang lain, minim itu, paling minim. Jangan sampai kita yang kecil aja nggak bisa, ya. Jangan sampai yang kecil saja nggak bisa. Terutama paling dekatnya tanggung jawab itu keluarga, ya. Ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijar. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian ku anfusakum, hendaklah kalian menjaga diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian,
naro dari api neraka jahanam, ya, waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya itu dari manusia dan bara api, batu-batu. Begitu Abu Bakar As-Siddiq. Wa kana ansaba Quraisyin li Quraisy wa alama Quraisyin biha wa bima kana fiha min khairin wa syarrin. Abu Bakar As-Siddiq itu begitu kenal dia dengan orang-orang Quraisy, tahu nasab, tahu silsilah. Orang Arab dulu sangat mengandalkan silsilah. Jadi seseorang itu sangat, ini lagi heboh di Indonesia juga masalah silsilah, ya. Padahal silsilah itu yang paling utamanya adalah agar dia menjaga kebaikannya, kemurniannya. Sebenarnya paling utama dari silsilah itu agar seseorang itu tidak melanggar perintah Allah yang paling sering dilanggar oleh manusia, yaitu berzina. Ketika berzina maka putus nasab. Hati-hati, ya. Pelajari tentang hukum zina, anak yang lahir dari perzinahan. Jaga anak putri kita, ya. Kalau putri itu 2 kali ruginya kalau dizinahi orang. Sudah terzina, kemudian anaknya pula jadi masalah nanti, ya. Jadi aslinya tentang nasab itu di situ larinya. Jadi semua orang harus tahu nasabnya dan menjaga ke bawahnya, jangan sampai putus, ya. Kalau hasil zina itu nanti tidak ada ayahnya di statusnya, ya. Seperti itu, laki maupun perempuan. Jadi utamanya di situ. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini mengetahui nasab orang Quraisy, tahu anak siapa, bapaknya siapa, kakeknya siapa, sampai ke atas. Orang Arab punya tradisi itu, dan itu dalam Islam sangat-sangat, ya, apa namanya, sinkron, ya, selaras dengan Islam terkait dengan nasab. Dan dia mengetahui keburukan dan kebaikan orang dari nasab itu. Dari nasab itu. Ya, nasab itu bisa mencerminkan kebaikan maupun keburukan, walaupun tidak janji. Bukan berarti kalau ayahnya orang baik terus otomatis si anaknya orang baik, tapi besar kemungkinannya. Karena seseorang itu tergantung bagaimana dia dididik di satu rumah itu, kan. Ya. Jadi kalau kita di rumah tangga itu ada masalah, maka efeknya pasti sebawa ke anak-anak. Bawa ke anak-anak. Ya, seperti itu. Tetapi tidak pernah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, bahwa keburukan orang itu tidak pernah dia umbar dan kebaikan orang itu selalu dia diingat. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita, ingatlah keburukan kita kepada orang lain, lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Jangan sering-sering temu. Masih ingat nggak dulu saya pernah traktir, ngomong terus sudah 10 tahun masih diomongin terus. Cuma sekali itu padahal. Ya. Dan ingatlah kebaikan orang kepada kita. Coba lupakan kebaikan, keburukan orang pada kita. Yang seperti itu melatih kita untuk selalu ikhlas. Karena kalau kita selalu ingat kesalahan orang, hilang-hilang kesalahan orang, ingat terus, kebaikannya lupa. Padahal cuma satu kesalahannya, 10 kebaikannya, kebaikan 10 lupa semua. Keburukan aja yang diingat. Maka nanti hidup kita jadi sempit. Kalau ketemu orang tuh selalu yang kita bayangkan keburukan dia terus saja, begitu. Ada 10 orang, 10 keburukan diingat-ingat. Padahal kalau dicari baiknya banyak orang itu. Sebaliknya orang itu di kita sendiri bisa jadi sebenarnya kebaikan cuma 1. Tapi diingat-ingat terus, buruk kita banyak banget misalnya, ya. Cuma kita tidak pernah melihat selalu keburukan orang. Makanya kata pepatah itu, sering-seringlah bercermin. Bukan untuk apa namanya? Bukan untuk membanggakan diri, tetapi untuk mengevaluasi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang lain yang mulia juga. Sering-seringlah menghisap diri sebelum engkau dihisap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan terlalu sering kita itu menilai orang lain. Sering-seringlah kita menilai, mengevaluasi diri. Akan lebih tenang hidup kita insyaallah, dan kita tidak merasa paling hebat. Kalau sudah merasa paling hebat, temannya setan biasanya. Karena setan itu senang mendorong orang supaya dia merasa lebih hebat dari yang lain. Karena setan dulu merasa lebih hebat juga kan dari Nabi Adam. Nah, itu, ya. Jadi kalau orang yang biasanya suka membangga-banggakan dirinya secara berlebihan, menganggap orang lain rendah, itu biasanya teman setan. Karena setan senang yang begitu. Ada temannya dia. Temannya. Oh kan, bisik-bisik dia nanti. Kamu lebih bagus daripada dia. Udah, potong aja omongannya. Kamu lebih pintar daripada dia. Pendidikan kamu lebih tinggi daripada dia. Ngomong apa itu, dia ngaco, sikat aja. Setan tuh selalu saja ngomong begitu. Makanya manusia kadang-kadang
takabur. Ya, begitu. Walaupun dalam Islam juga didorong agar kita percaya diri, gitu juga. Tapi jangan sampai kemudian kita merasa lebih hebat daripada orang lain. Selanjutnya kata Ibnu Ishaq, wa kana rajulan tajiran. Abu Bakar Siddiq ini di tengah kebaikannya, ngajak orang sana sini ya, ngajak orang kepada Islam, mengajak orang pada kebaikan. Tapi beliau sendiri adalah seorang pedagang. Padahal kita tahu pedagang ini di pasar terutama, ya, kalau tidak karena iman, kata Nabi SAW, pedagang ini bisa buruk jadinya. Pedagang ini pintu bohongnya besar. Ya, kadang-kadang kita dengar orang jualan kan, wah dia udah nggak untung lagi nih, dari jual rugi nih. Ya, dan sebagainya dan sebagainya. Hati-hati dengan itu. Jadi disebutkan oleh Ibnu Ishaq bahwa Abu Bakar Siddiq adalah seorang pedagang yang dza khuluqin wa ma'rufin. Jadi disebutkan wa kana rajulan tajiran, laki-laki yang gemar berdagang, hobinya dagang, profesinya dagang, tapi dza khuluqin, tapi punya akhlak. Punya akhlak. Ya. Kalau sekedar jadi pedagang semua bisa, ya kan? Sekedar beli barang, jual barang, terus sambil bohong dikit, tipu-tipu sana dikit, berat-beratnya dimainin dikit. Banyak kan yang begitu kan? Timbangan dimainkan. Atau yang lebih canggih lagi apa itu? Jualan beli buah gitu kan? Berapa itu? Sekilo. Nah, ditimbang, wah ada sekilo tuh. Nah, pas mau dikasihnya ke kita, ditukar gitu. Yang kita pilih tadi, yang manis-manis itu taruh ke bawah, dia ngambil dari sini sampai rumah kok. Perasaan sudah dipilih tadi. Kok yang sepet-sepet yang balik ke rumah. Saking cepatnya tangan itu. Set, tahu-tahu kalau kita nggak lengah sedikit, lewat. Tak punya akhlak. Jadi untuk sebagai gambaran bahwa Abu Bakar Siddiq itu kalau berdagang dengan akhlak yang mulia. Dan itu sudah terkenal seperti Nabi SAW terkenal sebelum kenabian. Jadi sudah baik. Makanya kata Rasulullah SAW, sahabat-sahabatku itu yang mulia-mulia itu dulu sebelum masuk Islam juga sudah mulia orang-orang itu rata-rata. Jadi memang orang yang sudah menjaga dirinya dari kejahiliahan. Dza khuluqin wa ma'rufin, dan orang mengetahui kemuliaannya dan mengetahui urusan manusia yang lain. Jadi kalau kita tuh kan ironisnya senang tahu, kepingin tahu urusan orang lain, tapi tidak ada apa-apa, cuma sekedar tahu aja buat ngobrol aja, buat bergunjing saja. Senang banget kalau tahu aib orang. Coba saya tanya di sini. Mungkin masih ada yang suka kalau tahu aib orang. Senang gitu, tahu kekurangan orang. Apalagi ada videonya, ada fotonya. Oh, senang betul dia omongin ke sana kemari. Tidak lupa dia setiap kali dia melakukan itu dosanya mengalir terus. Mengalir terus. Hati-hati dengan apa namanya syahwat itu ya, dorongan hawa nafsu untuk kaya dengan segala cara, untuk tenar dengan segala cara. Banyak itu sekarang, apalagi dengan media sosial ini kan, orang terpacu dengan orang lain kan. Wah, orang lain udah punya mobil gitu kan. Kalau dulu kan kita tahunya paling tetangga kiri kanan kan, yang kita tahu karena kita lihat sehari-hari. Kalau sekarang dengan medsos itu banyak angan-angan kita jadinya. Orang jalan-jalan kita ngiri. Wah, dia jalan-jalan. Orang beli rumah baru padahal bisa jadi ngutang. Kita ngiri. Orang punya mobil macam-macam. Apalagi dia jalan sama istrinya kan. Makin ngiri lagi. Oh, istrinya lebih cantik dari macam-macam. Karena rumput itu selalu lebih hijau tempat orang lain. Ya. Jadi dengan medsos ini satu hal yang terbuka adalah kita jadi membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Padahal kita nggak tahu susahnya dia kayak apa. Kita nggak tahu susahnya dia. Itu. Jadi di dalam ketika Ibnu Ishaq mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu pedagang, tapi pedagangnya baik, membantu orang lain, ikut mengangkat derajat orang lain. Kelebihan hartanya tidak menjadi fitnah. Begitu. Bisa jadi, bisa jadi. Kenapa kita berkali-kali doa tapi Allah belum turunkan? Bisa jadi ikhtiarnya masih kurang. Tapi bisa jadi juga Allah sayang sama kita. Kita doa ini, itu, minta ini, itu, nggak dikasih dulu sama Allah. Karena Allah tahu kalau dikasih ini nanti orang ini akan jadi rusak. Banyak orang yang ketika masih apa namanya,
ya masih di bawah lah gitu, rajin dia sholatnya, doanya panjang gitu. Tapi ketika hidupnya mulai enak, doanya makin pendek. Doanya makin pendek. Kalau kemarin karena banyak doanya kan, banyak hajatnya. Ketika hajatnya sudah dipenuhi sama Allah Subhanahu wa taala, nggak lagi ngangkat tangan. Mulai lupa. Mulai lupa. Ini berarti hartanya menjauhkan dia dari kebaikan. Kalau setelah Allah limpahkan, wah makin sering dia ngasih orang, makin sering dia sedekah, bisnis semakin maju, nggak apa-apa. Ya, jadi jangan terlalu kecewa juga kalau ada hal-hal yang nggak sampai kepada kita. Karena bisa jadi kalau sampai itu buruk. Sama seperti apa dulu kisah di sini saya ceritakan. Ada orang mau berangkat ke Makassar naik pesawat dari Jakarta, macet di jalan. Udah marah-marah di dalam di dalam taksi itu. Tapi sampai sana tetap aja telat. Pesawatnya udah terbang. Kesel dia, beli pesawat lagi, beli tiket lagi kan. Pesawat berikutnya berangkat dia ke Makassar. Sampai di sana dia cari teman-temannya yang dulu. Kan teman-temannya bilang, "Wah, ketinggalan. Kami udah naik pesawat." Telatlah dia acara di sana. Berangkat sampai Makassar, dia turun, dicari teman-teman telepon. Kok nggak ada yang ngangkat telepon? Telepon satu-satu sama dia. Kalian di mana ini? Saya sudah mendarat nih. Ya, di mana? Tak datangin tempat acaranya pun orang banyak yang nangis. Baru dia ngeh. Ada apa ini? Ternyata pesawat yang tadi itu jatuh. Coba tuh. Waktu di jalan marah-marah kan? Marah-marah. Saya ini ada acara penting ini. Dimaki-makinya lah sopir itu. Ya. Padahal tadi Allah sedang hambat dia untuk naik pesawat itu. Seandainya Allah lancarkan jalan dia masuk pesawat itu, ikut mati juga dia. Nah, itu cara Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terlalu kesal dengan apa-apa yang nggak nyampe kepada kita. Tapi tetap berusaha. Jangan malas-malesan. Ketika kita melakukan sesuatu kok tidak sesuai target, jangan terlalu marah, jangan terlalu kesel sama Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang luput, jangan. Ya, karena bisa jadi disitulah ada hikmahnya. Wa kana rijalu qaumihi ya'tunahu. Kaumnya itu laki-laki dari kalangan kaumnya senang sekali minta sama dia, datengin dia tuh minta. Kita pernah nggak kadang-kadang ada orang miskin gitu ketak-ketok di depan kan, buka, Pak minta zakatnya, minta sedekahnya, kita kasih. Besok datang lagi, tok datang lagi. Kadang-kadang makin banyak dia. Ada keselnya juga kadang-kadang. Ya, datang terus ini nggak pernah kerja di dalam hati kita. Ya, dalam hati kita. Belum apa-apa dibandingkan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu rumahnya tidak pernah sepi orang datang. Sekalinya sepi, Abu Bakar lagi keluar. Sekali dia di rumah ada saja. Ya'tunahu. Urusan apa? Wa ya'lafunahu bi ghairi wahidin minal amr. Nggak ada urusan apa-apa. Semua urusan dibawa ke Abu Bakar. Kalau kita udah kesel aja, kalian ini gimana? Kapan usahanya? Kapan saya istirahatnya? Datang lagi. Ternyata kalau Allah suka sama kita, salah satu cirinya itu, Allah datangkan orang-orang kepada kita sebagai peluang bagi kita untuk membantu. Jadi jangan terlalu kesel kalau tiba-tiba rumah itu agak ramai, orang datang ini datang itu. Kesel, sedihlah suatu saat kalau nggak ada satupun orang datang ke rumah kita. Gitu. Ya. Kalau para ulama dulu senang kalau ada orang yang miskin datang. Pertama mereka khawatir jangan-jangan itu malaikat datang menguji. Yang kedua kadang-kadang mereka juga sering mengatakan seperti Imam Hasan Al-Basri itu dari kota Basrah. Itu kalau ada orang miskin datang kepada dia, dicarikan kalau perlu. Kalau dia nggak punya, dicarikan. Carikan. Ya. Kenapa? Kenapa? Ditanya, kenapa kok begitu Syekh? Kenapa? Sampai cukir balik itu ya, istilahnya ngasih sesuatu kepada orang. Padahal dia sendiri, Imam Hasan Al-Basri itu kan zuhud orangnya, nggak banyak dia punya sesuatu. Tapi kalau ada orang butuh dicarikan. Kenapa? Kata dia, saya menghormati Allah yang mendatangkan orang itu ke saya. Berarti Allah percaya saya bisa memberi sesuatu. Jauh banget dengan kita. Oh, kita kan ada sedikit blokir gitu ya. Terus pintu depan gembok, bilang kalau ada yang nyari-nyari bilang nggak ada, udah bohong tuh. Nah, jadi kalau saya ulangi tadi, mungkin ada yang belum datang pas kita buka tadi. Memang benar kadang-kadang ada orang yang mengatakan tuh manusia tidak ada yang sempurna. Memang sebagian besar tidak ada yang sempurna. Tapi jangan dibilang nggak ada sama sekali. Kayak Abu Bakar Siddiq ini luar biasa. Luar biasa. Makanya dipercaya Nabi dalam banyak hal. Gitu. Ya. Gitu.
Ya kalau sekarang mungkin iya susah nyari. Tapi ada saja orang yang baik seluruhnya itu. Ada saja, Allah jaga, ada kok. Ada orang-orang begitu. Ya. Tapi yang biasanya begitu tidak sombong, nggak pamer itu. Susah kita mencarinya itu. Bukan tipikal orang yang apa diliput gitu-gitu ya. Orang-orang baik itu tidak mau dia diketahui kehidupannya, malah senang aja dia tidak terlalu populer gitu ya. Nggak gila pengakuan. Masya Allah. Apa saja yang didatangkan atau apa saja yang dicari orang kalau ketemu dengan Abu Bakar As-Siddiq tadi? Wa ya'lafunahu li ghairi wahidin minal amr. Mereka datang hampir tidak ada satu urusan pun kecuali didatangkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dalam hal apa? Li ilmihi wa tijaratihi wa husni mujalasatihi. 3. Orang datang kepada dia karena senang. Setiap kali datang dengan kepada Abu Bakar itu selalu dapat ilmu. Selalu dapat ilmu. Ada saja hal-hal yang kita tidak tahu, dia tahu. Dan senang berbagi. Terkadang manusia kalau dia merasa punya ilmu, wah kalau saya bagi-bagi nanti saya kesusul ini. Nah, itu kan. Apalagi di kantor kan. Wah kalau saya apa yang saya bisa di-share gitu kan, wah nanti nggak kepake saya nih. Selalu ada perasaan begitu. Dia lupa bahwa segala sesuatu yang Allah berikan kepada dia saja itu merupakan kekuasaan Allah. Ya, ilmu itu nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, berapa banyak orang yang sudah mendapatkan manfaatnya darimu. Bukan berapa duit yang kau cari dengan ilmu itu. Yang ditanya Allah Subhanahu wa taala nanti ketika kita baris itu di padang mahsyar itu, Allah kan tahu ilmu masing-masing kita, nggak bisa ngumpet lagi. Oh saya nggak tahu apa-apa, nggak bisa. Allah sudah tahu semuanya itu. Ya. Kualifikasi kita tuh Allah tahu. Nggak bisa lagi kita underqualify gitu, nggak bisa. Ditanya cuma satu, dari ilmu yang aku berikan kepadamu berapa banyak yang sudah membantu orang lain? Berapa banyak ilmunya? Ya. Ya. Itu. Masya Allah. Li ilmihi. Yang kedua, wa tijaratihi. Orang senang datang kepada Abu Bakar As-Siddiq karena selalu kebagian kecipratan bisnisnya. Bisnisnya kecipratan. Ya. Jadi ada saja yang diberikan. Makanya tadi saya katakan bahwa kalau orang datang ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq itu pulang nggak pernah tangan kosong, nggak pernah tangan hampa. Ada buah tangan. Nah. Maka Rasulullah SAW bersabda, tahaddu tahabbu. Seringlah kalian itu berbagi, memberi hadiah. Tidak disebutkan harus mahal-mahal, berbagi aja, beri hadiah. Maka kalian akan tahabbu, saling mencintai karena Allah SWT. Dua orang yang sering saling perhatikan, saling berbagi, itu nggak bisa hasad mereka, nggak bisa ngiri, karena dia senang berbagi. Jadi orang yang jarang berbagi itu biasanya orang yang paling banyak ngirinya, orang yang paling banyak susahnya hidup itu. Gelisah dia ngelihat orang lain itu sukses. Jadi kalau mau mengobati hati kita ini dari sifat iri dan dengki, sering-sering berbagi aja, sehingga kita tidak merasa ada sesuatu hal yang mesti kita lebihkan dari orang lain. Ya? Jadi wa tijaratihi, dan terakhir wa husni mujalasati. Dan Abu Bakar As-Siddiq itu adalah orang yang bagus, enak dalam satu majelis. Mujalasah itu di dalam satu majelis, husni, orang yang paling enak di dalam majelis itu. Orang yang paling, kalau di majelis itu paling nyenengin. Ya. Karena ada salah satu kaidah bermajelis itu kan, kata Nabi, tafassahu fil majalis, tafassahu fil majalis. Dalam Al-Quran juga. Hendaklah kalian di dalam majelis itu saling lapangkan. Jadi kalau ada orang datang masuk itu, kita geser sedikit. Termasuk juga di kendaraan umum. Saya sering melihat itu, sedih kadang-kadang. Ndak bapak-bapak, ndak anak-anak, atau tua, muda. Itu kalau duduk ngangkang. Saya tak ngerti, ada sakit apa gitu sampai kakinya ngangkang. Harusnya bisa duduk berdua di situ. Nggak ada hak dia walaupun pertama duduk terus kemudian ngambil 2 kursi begitu, 2 spot. Dia bilang, saya mau tanya Pak, Bapak ini selangkangannya sakit ya? Kenapa? Duduknya lebar banget. Ini bisa berdua Pak. Ini kendaraan umum. Padahal jelas aturannya kan, tafassahu fil majalis. Perintah Allah. Hendaklah kalian dalam majelis saling melapangkan.
Ya kalau duduk begini nggak bisa, saking banyaknya orang misalnya, ya duduklah seperti kita tasyahud akhir. Karena ini pasti lebih ramping daripada kita duduk. Tapi kalau cukup ya tidak banyak pemirsa, tempatnya lapang, boleh duduk bersila. Tapi kalau kelihatan nih orang lain sudah mulai nggak bisa masuk, sedangkan yang mau duduk masih banyak, maka duduklah dengan baik. Ya, termasuk tadi kalau di kendaraan umum seperti itu, di kereta, di bis, ya. Gitu. Kadang-kadang kita jadi hilang sensitifnya pada orang lain, ya, di tempat-tempat umum seperti itu. Ya saya paham lah, mungkin kita capek, ya habis lembur, pulang sore, pulang malam gitu ya. Tapi tetap ada akhlak yang harus tetap dijaga. Faja'ala yad'u ila Allah wa ila al-Islam. Tadi Abu Bakar As-Siddiq selalu ada orang yang datang, dia bagi ilmunya, dia bagi hartanya, dia bagi petuah-petuahnya, dia bagi akhlaknya, sekaligus dia ajak orang kepada Islam. Ya. Makanya banyak orang yang masuk Islam dari kalangan sahabat yang lain, siapa saja. Fa aslama bidu'aihi, banyak orang masuk Islam diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq itu orang-orangnya hebat-hebat pula. Siapa dia? Uthman bin Affan. Itu masuk Islamnya diajak Abu Bakar karena dia sama-sama pedagang. Kau kenal Muhammad? Kenal. Muhammad sekarang nabi. Saya percaya kepada kenabian. Ayo kita temui dia. Gitu aja ngajaknya, sederhana. Kita itu kalau ngajak orang kepada kebaikan tuh jangan malu-malu. Jangan malu-malu dan jangan ragu-ragu. Ngajak kepada kebaikan, ya. Mau ngajak. Kita tidak ada ini kok, nggak ada beban. Nggak boleh kita ada beban ngajak kepada kebaikan. Sekaligus juga ketika kita ngajak kepada kebaikan, kita sebenarnya menasihati diri sendiri. Nasihati diri sendiri. Ya? Kita lebih mudah menasihati diri sendiri daripada dinasihati orang. Dinasihati orang tuh kadang-kadang kita nolak. Yang kedua, Zubair bin Awam, masya Allah, ahli surga juga. Abdurrahman bin Auf, juga pedagang besar, ahli surga juga. Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, dan lain sebagainya. Sampai-sampai banyaknya orang masuk Islam di fase-fase awal itu, sampai Rasulullah SAW luar biasa kata Nabi. Ya? Melalui Abu Bakar saja ada beberapa orang yang nantinya masuk Islamnya itu menjadi sahabat-sahabat Nabi, bahkan menjadi ahli surga. Dengan berbagai macam kontribusinya, nggak cuma satu. Kontribusinya macam ada yang jadi panglima, jadi pedagang, ada yang jadi dai, macam-macam. Semuanya dai, tapi ada profesinya. Sampai Rasulullah SAW bersabda, "Ma da'watu ahadan ilal Islam." Tidak pernah aku ngajak seseorang kepada Islam, kata Nabi. "Illa kanat fihi 'indahu kabwatun wa nadharun wa taraddadun." Kecuali dia ada rasa ragu-ragu, mikir-mikir, nimbang-nimbang. Ya, illa makana min Abi Bakrin. Kecuali ketika aku dulu mengajak pertama kali Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Ma akama anhu hina dzakartuhu lah, ya, wa ma taraddada fi. Ketika aku ajak, Abu Bakar itu orang yang satu-satunya kata Nabi SAW, ketika dia ajak itu enggak ragu-ragu, langsung saya langsung bersaksi kebenaran risalah yang kau sampaikan ya Muhammad. Karena mereka sudah dekat, sudah kenal dan sudah yakin. Seperti itu. Ya. Dan banyak lagi sebenarnya kisah-kisah tentang Abu Bakar Siddiq, tapi dalam waktu yang pendek ini cukup itu beberapa hal penting yang menurut saya kita harus ketahui. Abu Bakar Siddiq itu biografinya, beliau punya anak-anak yang juga orang-orang yang pejuang di jalan Allah. Istri pertamanya Qutailah binti Abdul Uzza, anaknya Abdullah dan Asma. Dua-duanya membantu Nabi ketika masih di Mekah. Kemudian istri keduanya adalah Ummu Ruman. Ummu Ruman itu Zainab, nama aslinya Zainab binti Amir. Sudah dapat dua anak juga di situ, Abdurrahman dan Aisyah. Nah, anaknya yang kedua ini urutan keempat sebenarnya, ya. Istri pertama, istri kedua. Nah, istri kedua, anak keduanya itu, atau urutan seluruhnya istri keempatnya, anak keempat itu Aisyah. Aisyah itulah yang kemudian menjadi istri Nabi SAW. Jadi makin dekat lagi hubungannya karena Rasulullah dengan Abu Bakar itu ke bapak mertua, anak-anaknya dinikahi Nabi SAW. Kemudian setelah yang pertama diceraikan, yang pertama diceraikan oleh Abu Bakar, mungkin di situ sedikit permasalahan. Tapi sebenarnya bukan sesuatu hal yang bisa dipengaruhi juga. Karena Qutailah binti Abdul Uzza itu tidak mau masuk Islam. Dia musyrikah. Jadi disuruh waktu mau menjelang hijrah diceraikan. Setelah diajak berkali-kali. Sama seperti Rasulullah juga sudah mengajak berkali-kali Abu Thalib pamannya kan tak masuk Islam juga.
Jadi pada saat itu saya nggak ngapa-ngapain. Mungkin sudah waktunya. Waktunya harus berhenti. Jadi itu saja. Abdurrahman tadi sama Aisyah, kemudian setelah Ummu Ruman itu meninggal dunia. Ketika meninggal dunia juga Rasulullah mengatakan man sarahu an yanzura ila imra'atin minal hurin ain falyanzur ila Ummi Ruman. Barang siapa yang ingin melihat tipikal ciri-ciri orang yang masuk surga dari kalangan orang-orang muslimah, sekaligus dia akan menjadi penghulu bagi para penghuni surga lainnya, falyanzur ila Ummi Ruman. Hendaklah dia melihat dan mempelajari, meneladani Ummu Ruman. Menikah lagi sekali lagi Asma binti Umaish, itu jandanya Ja'far bin Abi Thalib, dapat anak satu lagi namanya Muhammad. Jadi Abu Bakar punya anak kelima namanya Muhammad. Kemudian meninggal dunia, kemudian menikah sekali lagi dengan Habibah binti Kharijah, satu-satunya istri Abu Bakar As-Siddiq dari kalangan Ansoriyah. Dapat anak Ummu Kulsum. Ummu Kulsum ini hanya setahun ketemu ayahnya, setelah itu meninggal dunia. Ayahnya meninggal dunia, meninggalkan seorang anak, yang lain yang masih kecil, yang lainnya sudah besar-besar. Itu mungkin kehidupan Abu Bakar As-Siddiq. Tentunya ada tantangan dalam kehidupannya pastinya, tetapi bisa disebut mungkin orang yang nyaris sempurna lah, kalau tidak sempurna, karena sedemikian besarnya penghargaan dari Allah dan dari Nabi Muhammad SAW. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada sekitar 6 menit kalau mau tanya jawab. Ada yang mau nanya tentang Abu Bakar As-Siddiq? Ada? Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang banyak manfaatnya. Karena Nabi SAW bersabda, khairukum anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik di antara kalian, kata Nabi, adalah orang yang paling banyak mendatangkan manfaat bagi orang lain. Manfaat yang halal ya, bukan yang haram. Halal. Mudah-mudahan kita semua ingat hadis itu, khairukum anfa'uhum linnas. Mudah-mudahan kita Allah anugerahkan kekuatan istiqomah sehingga kita bisa mendatangkan manfaat bagi orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.